pemirsa, kita akan membahas hal ini lebih dalam bersama dengan Koordinator Komunikasi Tim Transisi Gubernur Terpilih Jakarta. Sudah ada Bung Chiko Hakim dan juga Saidiman Ahmad, peneliti dan juga manajer program SMRC. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam, Nisa, Bang Chiko. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sebelumnya, yang pertama saya ingin ke Bung Chiko terlebih dahulu. Bung Chiko, ini kan dalam pertemuan besok akan dilangsungkan pertemuan begitu bersama dengan PJ Gubernur Jakarta. Kalau kemarin ya sebelumnya pada Senin ini masih dibahasnya sepertinya masih umum. Jadi kalau besok apa poin-poin yang akan dibawa dalam pembahasannya, Bung Chiko? Sebenarnya pertemuan dengan PJ ini sebelumnya juga sudah didahului oleh beberapa pertemuan lain. Seperti sekarang misalnya sebenarnya ini saya meninggalkan ruangan rapat yang kita rapat dengan Kepala Dinas Kominfo, juga Kepala Dinas Kesehatan dan juga asisten pemerintahan untuk membahas berbagai hal terkait dengan apa-apa yang kita butuhkan untuk sinkronisasi bagaimana nanti Mas Pram dan Bang Dul ketika duduk di day one atau hari pertama setelah pelantikan kemudian bisa langsung take off bekerja tanpa harus ada orientasi yang berarti lagi. Terkait dengan ini besok apa yang kita akan bicarakan utamanya adalah beberapa hal terkait dengan program-program jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang apa-apa bisa dimulai di 100 hari pertama. Kita harapkan ada beberapa program yang bisa kick off, baik itu program yang sifatnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat, terkait dengan banjir, terkait dengan kemacetan, terkait dengan kesehatan dan pendidikan juga. Dan harapan kami ya kalau nggak bisa di 100 hari pertama, di 100 hari yang kedua gitu. Tapi pada prinsipnya semua ini harus dibicarakan secara komprehensif dengan pihak-pihak terkait, SKPD juga, dan tentu besok kita bertemu dengan pimpinannya, yaitu PJ Gubernur, yang kemudian tentunya nanti akan lebih memberikan arahan kepada jajarannya untuk kemudian membantu transisi, sehingga apa-apa yang menjadi keinginan atau program-program dan juga janji-janji Mas Pram dan Bang Dul pada masyarakat bisa kemudian langsung diimplementasikan atau direalisasikan. Syukur-syukur sebagian akan bisa di kick off di 100 hari pertama. Itu aja kira-kira. Oke, baik. Ini secara garis besar yang akan dibahas adalah terkait dengan program jangka pendek maupun dari program-program prioritas dan juga unggulan dari Mas Pramono begitu ya. Tapi kalau besok karena kita melihat seperti ini akan bertemu dengan kepalanya dan bukan dari kepala-kepala divisi begitu ya, dari divisi-divisi terkait, dinas-dinas terkait begitu. Lantas besok siapa yang akan hadir, Bung Chiko? Apakah memang dari tim inti saja atau memang dari keseluruhan bidang? Semua dari tim transisi akan hadir, 14 orang kita semuanya akan hadir untuk beraudiensi dengan Pak PJ. Oke, ke-14-nya akan hadir. Tapi kalau kita lihat sebetulnya dari tugas utama tim transisi ini kan memang menyiapkan segala program pemerintah sampai dengan pelantikan nanti begitu ya ini. Tapi kalau mekanisme kerja tim transisi, mungkin dari kewenangannya ini sejauh apa sih Bung Chiko? Apakah memang dari sisi program kerja maupun dari anggaran atau seperti apa sebetulnya mekanisme ini? Kami tidak punya kewenangan untuk memutuskan apapun, seperti sudah disampaikan oleh Mas Pram. Tugas kami hanya menyiapkan. Nah, dalam tanda kutip dalam persiapan itu tentu kami perlu tahu kesiapan dari anggaran. Kita perlu tahu informasi terkait dengan apa-apa yang sudah diputuskan untuk APBD 2025, apakah masih ada slot-slot yang bisa digunakan terkait dengan anggaran misalnya. Beberapa program yang memang sudah dipersiapkan juga oleh Mas Pram dan Bang Dul untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Jadi lebih ke sinkronisasi, koordinasi, sehingga kita bisa memilah-milah mana yang memang bisa di hari pertama nanti setelah pelantikan langsung dieksekusi atau langsung dikerjakan bersama antara Mas Pram, Bang Dul dan tentu dengan jajaran Pemprov di DKI Jakarta. Jadi lebih kita untuk menyiapkan, artinya juga kita juga perlu mengetahui terkait dengan anggaran dan jadi ini lebih ke arah sinkronisasi dan persiapan. Oke, baik. Kalau begitu coba saya tanya juga ke Pak Saidiman. Pak Saidiman, kalau melihat ini kan nanti akan bekerja pada saat sebelum pelantikan begitu ya, dalam masa transisi ini. Tapi kalau Mas Saidiman sendiri dari pengamatan politik begitu, seberapa penting dan seberapa efektif begitu adanya tim transisi ini, Mas Saidiman?
Yang pertama adalah adanya tim transisi ini, saya kira ini menunjukkan hal yang sangat positif. Ini menunjukkan kepada publik terutama bahwa pasangan Pramono Rano yang baru saja terpilih itu terlihat sangat serius ya di dalam mempersiapkan pemerintahannya ke depan di Jakarta yang sekarang nanti akan berubah status ya dari ibu kota menjadi kota Jakarta begitu. Dan menurut saya ini sangat positif, ini semacam untuk ke publik gitu ya bahwa Pramono Rano ini tidak main-main, ini sangat serius. Dan juga saya kira ini juga menunjukkan hal yang positif bagi stakeholders dari pemerintahan provinsi ke depan bahwa semuanya dipersiapkan dengan baik dan semuanya dimintai pandangan pemerintahan ke depan ini. Saya kira terlihat dengan adanya tim transisi ini cukup berhati-hati, dan kita tahu bahwa ada sejumlah program prioritas tadi disebutkan oleh Bang Ciko, yang ada program jangka panjang dan ada juga program yang jangka pendek, misalnya janji-janji jangka pendek yang ingin diselesaikan oleh pemerintah provinsi ke depan dalam waktu singkat, misalnya relokasi warga di Kampung Bayam misalnya, atau janji mengenai makan pagi bergizi gratis ya untuk melengkapi dari program pemerintah pusat makan siang gratis dan seterusnya. Tentu saja juga ada program jangka panjang yang selalu kita dengar, misalnya digitalisasi pelayanan publik. Saya kira itu juga penting dipersiapkan dari sekarang, dan saya kira ini akan, kalau ini berhasil dilakukan di Jakarta, ini akan menjadi contoh yang sangat baik untuk pemerintahan di daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Kemudian ada juga integrasi transportasi publik bukan hanya di Jakarta tetapi juga berkolaborasi dengan daerah-daerah sekitar. Saya kira itu juga perlu koordinasi dan perlu pemahaman yang utuh dari pemerintahan ke depan sebenarnya integrasi pelayanan publik sampai di mana saat ini begitu. Dan secara umum saya melihat ini sesuatu yang positif, dan ini juga saya kira menunjukkan niat baik dari pemerintahan ke depan untuk terlihat mendengar atau mengajak siapapun yang pihak baik pemerintahan sebelumnya maupun kekuatan-kekuatan politik di luar kekuatan politik yang sekarang mendukung pemerintahan Jakarta ke depan, itu seperti didengarkan, dirangkul dan diajak semua untuk memikirkan Jakarta. Dan menurut saya itu sangat baik. Oke, baik. Menunjukkan bahwa Mas Pram dan juga Bang Dul ini tidak main-main dan sangat serius begitu. Kalau Bung Ciko, kita kembali lagi ke pembahasan esok yang akan dibawa dalam pertemuan begitu. Apakah benar seperti yang disampaikan oleh Mas Saidiman begitu, ada kemudian juga sarapan bergizi gratis untuk kemudian juga terkait dengan KSP begitu, Kampung Susun Bayam. Apakah ini juga beberapa hal yang untuk kemudian menjadi concern yang akan dibawa dalam pembahasan esok dalam pertemuan, Bung Ciko? Betul, saat itu adalah salah dua dari 30-an program yang kami akan diskusikan secara dataran permukaan aja kalau dengan Pak PJ Gubernur. Tentunya kalau pendalamannya lebih kepada dengan SKPD terkait. Seperti hari ini yang saya sampaikan nih, saya baru meninggalkan ruangan rapat nih dengan Kadis Kesehatan, Kadis Kominfo. Kita bicara soal JAKI tadi, soal digitalisasi terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. Kita bicara juga soal pelayanan kesehatan terkait dengan sukat putih yang dijanjikan oleh Mas Pram untuk memberikan pelayanan pada lansia, door to door atau dari rumah ke rumah, yang selama ini belum pernah didapat di Indonesia apa di daerah lain, yang akan menjadi salah satu hal yang diharapkan menjadi legacy dari pemerintahan Mas Pram dan Bang Dul nanti ke depan. Jadi ada beberapa hal tidak terbatas dengan apa yang tadi sudah disebutkan juga terkait dengan kemacetan, terkait bagaimana Transjakarta akan kita upayakan berubah menjadi Trans Jabodetabek misalnya, sehingga layanan transportasi publik itu tidak hanya berhenti di pinggiran Jakarta, tapi juga langsung ke daerah-daerah di luar Jakarta, Jabodetabek, supaya juga bisa mengurai kemacetan. Nah, banyak sekali yang akan kita bicarakan, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, karena pada prinsipnya tadi saya ulangi lagi, tim transisi ini tugasnya hanya menyiapkan, tapi bukan mengeksekusi, karena pada akhirnya yang mengeksekusi adalah gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan jajaran Pemprov, baik itu yang existing sekarang atau yang ke depan. Kita tahu ada banyak posisi yang kosong yang akan diisi setelah nanti Mas Pram dan Bang Dul menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.
Baik, bocorannya adalah sepertinya tadi kalau yang disampaikan oleh Bung Ciko adalah sekitar 30 poin begitu ya yang akan dibawa dalam pembahasan esok dalam pertemuan. Artinya memang dari tim transisi ini sudah punya rangkuman, sudah memiliki peta-peta masalah dari pemerintahan sebelumnya begitu yang memang sudah ditampung untuk kemudian besok dibawa dalam pertemuan. Begitu Bang Ciko? Betul, selain pemetaan juga ini adalah bagian dari visi misi maupun program kampanye dan janji kampanye kami di kampanye pilkada kemarin, dan tentunya yang utamanya Mas Pram harus deliver karena memang kita menjanjikan sesuatu, tentunya kita meyakini apa yang kita janjikan itu adalah hal-hal yang baik dan hal-hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara umum. Oke, nah kalau dari tim transisi Mas Saidiman ini kan sepertinya sudah sangat siap begitu ya merangkum seluruh kategori-kategori permasalahan sebelumnya maupun visi misi dan juga program unggulan yang memang sudah dibawa ataupun dalam janji-janji kampanye Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno ataupun Bang Dul ini. Tapi kalau dari kacamata pengamat, apa saja sebetulnya resiko yang kemudian biasanya muncul dalam masa peralihan pemerintahan seperti ini, Mas Saidiman? Ya tentu saja ya kadang-kadang memang ada risiko misalnya ya ketidaksamaan perspektif mengenai pembangunan Jakarta. Saya kira itu perlu dimitigasi dari awal, dan apa yang dilakukan oleh tim transisi ini salah satunya adalah itu saya kira akan melihat apa saja program-program dari pemerintahan terdahulu yang bisa dilanjutkan dan mana yang perlu diperbaiki dan seterusnya ya. Di samping bahwa tentu saja karena ini kita demokrasi, tentu pemerintahan yang terpilih itu punya agenda-agenda tersendiri gitu ya, dan tetapi dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada sinkronisasi, ada keberlanjutan di sana. Dan kita tahu bahwa pemerintahan ini kalau kita lihat dari sisi politik kan ini muncul dari kelompok politik yang agak kecil, agak minor ini kalau kita lihat dalam konteks Jakarta gitu ya, dan tentu ini perlu ada komunikasi yang sangat intens sehingga pemerintahan Jakarta ini ya didukung oleh semuanya. Dan menurut saya kita ada pengalaman sebenarnya di Jakarta waktu itu, misalnya pemerintahan Pak Ahok ketika itu salah satu yang menarik dari pemerintahan Ahok adalah karena mereka mendapatkan kepercayaan publik dengan kinerja yang terlihat sangat sungguh-sungguh, sehingga misalnya persoalan-persoalan yang tidak bisa diatasi misalnya oleh anggaran atau oleh birokratisasi di dalam pemerintahan yang terlalu ribet misalnya, itu terselesaikan melalui keterlibatan publik. Waktu itu kita tahu misalnya sangat antusias publik itu menyumbang truk sampah, ada keterlibatan publik, dan itu dimulai dari pemerintahan provinsi yang terlihat sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan Jakarta. Betapapun Jakarta ini memiliki persoalan yang sangat besar, tetapi kalau terlihat pemerintahan sungguh-sungguh itu bisa mengundang keterlibatan publik. Dan saya kira salah satu faktor yang bisa menjadi kunci sukses pemerintahan ke depan adalah keterlibatan publik juga. Persoalan Jakarta ini terlalu besar, banyak sekali persoalannya tidak bisa diselesaikan saya kira dari satu elemen saja misalnya pemerintah, tapi di sana harus terlibat publik juga. Pramono Anung kan sering mengemukakan atau Rano Karno mengemukakan bahkan pemerintahan Jakarta sendiri tidak bisa menyelesaikan persoalan Jakarta, dia harus melibatkan daerah-daerah di sekitarnya. Karena itu muncul ide kolaborasi atau memperluas transportasi gitu ya, bukan hanya Transjakarta tapi juga Trans Jabodetabek. Menurut saya semangat kolaborasi, melibatkan publik, semangat akuntabilitas itu perlu terus-menerus didorong agar pembangunan Jakarta ini saya kira bisa lebih maksimal. Ya, oke, Mas Saidiman, penegasan dari pernyataan Anda yang menyatakan bahwa memang kalau tim dari Pramono Anung Rano Karno memang kita melihat bahwa banyaknya dukungan bukan berasal dari pendukung Pramono Anung Rano Karno, begitu terkhususnya adalah di DPRD merupakan koalisi yang berada di pendukung sebelahnya begitu. Apakah kemudian ini akan menjadi sebuah tantangan dalam kepemerintahan Pramono Anung Rano Karno dalam memimpin Jakarta, Mas Saidiman? Tentu saja itu akan selalu menjadi tantangan, tetapi itu tantangan tetapi juga mestinya juga dilihat dari aspek positif bahwa pemerintahan ke depan efektivitasnya itu bisa berjalan, akuntabilitasnya bisa berjalan kalau ada kekuatan politik yang melakukan kontrol. Dan menurut saya itu baik saja, itu harus dilihat dari sisi positif, sehingga yang harus dilakukan adalah terus-menerus melakukan komunikasi
kolaborasi, mendengarkan masukan baik dari kekuatan politik yang oposan terhadap pemerintahan provinsi juga dari masyarakat. Karena itu saya tadi mengatakan bahwa keterlibatan semua ini sangat dibutuhkan karena Jakarta lagi-lagi punya persoalan yang sangat besar dan kita sudah punya pengalaman di mana publik di pemerintahan Ahok terutama publik terlibat dengan cukup aktif dan itu membuat pemerintahan ketika itu cukup efektif ya di dalam menyelesaikan sejumlah persoalan. Tentu saja persoalannya tidak selesai semua, tetapi setidaknya kita memiliki harapan ketika itu karena ada gairah pembangunan memperbaiki situasi mulai dari pemerintah sampai ke pemerintahan level bawah gitu ya, sampai ke kelurahan ketika itu juga begitu aktif begitu ya. Tetapi juga dari sisi publiknya juga terlihat aktif. Waktu itu bahkan pemerintahan Ahok kan dimulai dengan open recruitment untuk pemerintahan untuk posisi-posisi strategis gitu ya, dengan terlihat objektif sehingga ada gairah dari pemerintah mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan akuntabilitas. Selain itu juga publik menjadi lebih bersemangat juga untuk mengontrol misalnya, untuk memberi masukan bahkan memberi sumbangan. Nah, menurut saya kita membayangkan kalau apa yang selama ini dikemukakan oleh Pramono dan Rano di dalam kampanye-kampanyenya itu bisa dilakukan dengan baik, menurut saya kita cukup optimistis bahwa gairah semacam itu akan kembali muncul di Jakarta. Baik, akan lebih berwarna saat melibatkan publik begitu, tapi kita konfirmasi terlebih dahulu ke Bung Ciko. Bung Ciko, apakah benar untuk kemudian ini juga kemudian menjadi terkendala dan juga hambatan ataupun sebuah tantangan begitu bagi masa transisi ini? Kalau dari tim Pramono Anung Rano Karno sendiri, bagaimana komunikasinya dengan DPRD? Apakah ini cukup mulus dan juga sepenuhnya didukung begitu? Seperti apa konfirmasinya, Bung Ciko? Alhamdulillah kami juga meyakini memang sosok Mas Pram dan Bang Dul adalah sosok yang sangat mudah diterima oleh semua kalangan. Apalagi Mas Pram dalam berbagai kesempatan bahkan sebelum kemenangan beliau juga sudah menyampaikan bahwa beliau ketika nanti menjabat atau terpilih akan menjadi gubernur bagi semua warga Jakarta baik yang memilih apapun tidak memilihnya, dan ini terbukti di hari setelah penetapan oleh KPU ada pertemuan antara Mas Pram dan Pak Khairuddin, Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan kemudian juga pertemuannya berlangsung dengan sangat hangat dan Pak Khairuddin juga menyampaikan bahwa siap mendukung. Dan yang harus kita pahami terkait dengan hubungan di dalam pemerintah daerah dengan DPRD itu berbeda dengan pemerintah pusat dengan DPR RI, karena pemerintah daerah dan DPRD ini adalah satu kesatuan yang disebut sebagai pemerintah daerah. Nah, di sini tentunya akan lebih mempermudah kerjasama tersebut. Nah, kita tahu diperlukan juga sosok persatu, sosok yang bisa memberikan keyakinan kepada setiap stakeholder bahwa beliau berdiri di atas semua golongan, dan Mas Pram adalah sosok yang tepat untuk bisa mewujudkan itu semua. Dan alhamdulillah so far so good, kami tidak ada kendala terkait dengan komunikasi dengan pihak mana. Oke, kembali lagi ke masa transisi ini, Bung Ciko, kami mendengar juga bahwa tim transisi ini juga kan akan kemudian berdialog juga, kemudian juga merangkul dari para gubernur dari masa ke masa begitu, termasuk juga dengan Pak Ahok begitu yang tadi seringkali disebut-sebut oleh Bang Saidiman terkait dengan masa kepemerintahannya pada saat Pak Ahok begitu. Apakah betul, lantas kalau iya apakah sudah dijalin komunikasinya, dialognya dan concernnya dari masing-masing gubernur ini, permasalahannya seperti apa yang akan dikaji ulang oleh tim transisi? Tim transisi seperti juga Pak Gubernur terpilih dan Wakil Gubernur terpilih mempunyai prinsip yang sama bahwa kami akan melibatkan seluruh stakeholder, tidak terbatas pada hanya mantan-mantan gubernur, tapi juga dari partai-partai politik lain, ormas, masyarakat secara umum. Dan tadi juga disampaikan oleh Bang Saidiman ada pengalaman yang positif yang dijalani oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Basuki Cahayapurnama tentunya yang melibatkan masyarakat, dan ini yang akan kita jalin terkait dengan Pak Ahok, Pak Anies atau mantan-mantan gubernur yang lain. Belum kami agendakan, tapi insya Allah tentunya kami akan berusaha mendapatkan masukan dari beliau. Oke, baik. Bang Saidiman, tapi setidaknya semestinya begitu ya, kehadiran dari tim transisi ini ketika memang nantinya ada kendala dari kepemerintahan yang baru ini setidaknya bisa diminimalisir lebih awal begitu ya oleh tim transisi. Apakah tujuannya sebetulnya itu, Bang Saidiman?
Ya, saya kira itu salah satu tujuannya, tetapi di luar daripada itu ini juga penting secara politik untuk menunjukkan keseriusan sebenarnya dari pemerintahan provinsi ke depan ini. Dan kalau kita lihat dari sisi politik kan memang tadi disebutkan ada potensi ancaman karena ini kan didukung oleh partai minoritas di DPRD provinsi atau di politik Jakarta secara keseluruhan. Ini kan minoritas sebenarnya kalau kita lihat dari komposisi partai, karena itu kemudian perlu sangat sungguh-sungguh. Tentu untuk kadang-kadang di dalam pengalaman pemerintahan kita yang lalu-lalu, kelompok-kelompok politik yang minoritas di eksekutif itu salah satu caranya untuk yang selama ini kita lihat ya untuk kemudian keluar dari persoalan itu adalah dengan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Jadi kalau tidak bisa berkoalisi dengan partai-partai politik lain misalnya karena ditolak, ya berkoalisi dengan publik. Dan salah satu cara berkoalisi dengan publik adalah meyakinkan publik bahwa pemerintahan ke depan ini ya pemerintahan yang bersungguh-sungguh, pemerintahan yang benar-benar akan menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang efektif kepada publik. Dan lagi-lagi menurut saya ini dimulai dengan persiapan-persiapan semacam ini. Ada tim transisi, ada dialog, ada pertemuan dengan berbagai macam stakeholders. Menurut saya itu tanda-tanda yang sudah diberikan kepada publik. Dan lagi-lagi ya ini menurut saya langkah yang sangat baik di awal. Oke, meskipun koalisinya ini cukup kecil begitu ya dukungannya, tapi kita lihat sepertinya nampaknya cukup positif karena memang dari tim transisi saja ketuanya ini diketuai juga oleh Wakil Ketua DPRD DKI, sudah ada Ibu Ima Mahdiah. Bang Saidiman? Iya, dan Imam Mahdiah ini kan tokoh yang juga saya kira luar biasa ya. Selain dia adalah Wakil Ketua DPRD DKI, dia juga sudah berpengalaman di pemerintahan dan dia mewakili juga generasi muda. Dia perempuan, dia dulu adalah stafnya Pak Ahok dan dia juga cukup dekat dengan Pak Anies ketika mahasiswa. Jadi dia ini adalah didikannya Pak Anies gitu yang kemudian menjadi staf Pak Ahok. Jadi dalam diri ketua transisi ini menurut saya cukup lengkap gitu ya dan mewakili semangat untuk saya kira merangkul semua dari sisi perempuan, dari sisi generasi muda, tapi juga profesional gitu ya, punya pengalaman yang cukup panjang ya baik di pemerintahan provinsi, di balai kota maupun di DPRD selama satu periode sebelumnya. Oke, baik. Dan 100% anak Betawi. Mantap. 100% anak Betawi ini melibatkan dari tokoh Betawi juga begitu ya Bung Ciko ya? Iya. Ima ini kita ternyata baru sadar bahwa Bu Ima ini anak Betawi asli deh. Iya. Oke Bung Ciko, terakhir mungkin harapannya dalam masa transisi ini nanti akan dibawa oleh tim transisi yang sudah dibentuk seperti apa Bung Ciko? Harapannya apa-apa yang telah menjadi janji dari kampanye Mas Pram dan Bang Dul bisa kami bantu untuk memuluskan realisasinya di hari ketika Mas Pram dan Bang Dul dilantik. Kami harapkan bisa langsung menyentuh ke masyarakat dan dalam perjalanan proses transisi ini kita harap kerjasama ini terjalin dengan baik dengan para stakeholders khususnya SKPD yang kita dambakan inginkan bersama, harapkan bersama yaitu kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta secara umum bisa terlaksana dan Mas Pram dan Bang Dul bisa langsung bekerja di hari pertama sejak dilantik nanti. Oke, tentu itu harapannya bisa langsung bekerja. Bagaimana dengan Mas Saidiman? Mas Saidiman, apa kira-kira harapannya bagi pemerintahan yang baru ini dan mungkin apakah ada program-program pemerintah lama yang perlu dilanjutkan atau seperti apa nih Mas Saidiman? Singkat saja Mas Saidiman. Tentu saja ada banyak ya program dari pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Pak Anies kini dengan semangat kolaborasi misalnya, pemerintahan Pak Ahok dengan semangat akuntabilitas dan berbagai macam inovasinya, juga keterlibatan publik yang sangat intens ketika itu harus dilanjutkan. Dan tentu saja Pak Pramono dan Rano Karno juga harus menuntaskan janji-janji kampanyenya ya yang selama ini saya kira sudah cukup ideal disampaikan kepada publik. Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan bagaimana kinerja pemerintahan yang baru ini. Kita akan nantikan kinerja. Terima kasih kalau begitu dari tim transisi Gubernur terpilih Jakarta, Bung Ciko Hakim dan juga Mas Saidiman Ahmad, peneliti dan juga manajer program SMRC telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak.